Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan diabetes mellitus dan kehamilan. Subtopik dari materi yang saya sampaikan hari ini yaitu terkait dengan pre-gestasional diabetes dan juga gestasional diabetes mellitus atau sering disingkat dengan GDM. Pre-gestasional diabetes yaitu merupakan keadaan di mana ibu hamil memiliki riwayat diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2 sebelum kehamilan. Ya. Jadi ini yang membedakan dengan gestasional diabetes. Kalau gestasional diabetes itu adalah ibunya hamil terlebih dahulu, baru dalam perjalanan kehamilannya itu ibu terdeteksi mengalami diabetes ya dengan beberapa parameter yang nanti akan saya sebutkan di slide saya berikutnya. Nah, namun untuk yang pre-gestasional diabetes ini ibunya itu menderita diabetes terlebih dahulu, baik diabetes tipe 1 ya maupun diabetes mellitus tipe 2 ya. Kemudian baru itu ibu tersebut mengalami kehamilan ya. Jadi ada perbedaan definisi ya terkait kapan diabetesnya ini muncul. Sekali lagi, untuk pre-gestasional diabetes ini ibunya memiliki riwayat diabetes mellitus baik tipe 1 maupun tipe 2, kemudian ibu tersebut dalam kondisi hamil. Sedangkan gestasional diabetes, ibu tersebut mengalami kehamilan terlebih dahulu, kemudian dalam perjalanan kehamilannya tersebut didiagnosa ada diabetes. Pre-gestasional diabetes ini memberikan dampak baik bagi ibu maupun bagi janin. Ya, ada beberapa dampak di sini pada kehamilan trimester pertama ya atau 12 minggu. Ini biasanya terjadi congenital malformation ya. Atau bisa terjadi abortus juga ya, dan ada beberapa kelainan atau malformasi yang terjadi pada janin ya, baik itu mempengaruhi organ saluran pencernaan ya, kemudian paru-paru, ginjal ya, itu terjadi pada 12 minggu pertama kehamilan. Sedangkan pada trimester kedua dan trimester ketiga ini bisa terjadi komplikasi pada fetus ya, antara lain terjadi makrosomia ya, janinnya berukuran besar ya, otomatis berat badan janin juga besar ya. Kemudian bisa terjadi neonatal hipoglikemia, neonatal hipokalsemia, hiperbilirubinemia, respiratory distress syndrome, preterm delivery, dan juga bisa terjadi polisistemia juga ya. Sehingga kehamilan dengan kondisi memiliki riwayat diabetes ini memang tergolong kehamilan yang memiliki resiko baik itu untuk janin maupun untuk ibu. Nah, adapun medical nutrition therapy atau terapi gizinya untuk pre-gestasional diabetes ya, saya ambil dari Handbook of Nutrition and Pregnancy. Di situ disebutkan bahwa tidak ada guideline yang spesifik atau panduan yang spesifik untuk diet ibu hamil yang mengalami riwayat diabetes atau disebut dengan pre-existing diabetes. Jadi dia punya riwayat diabetes kemudian dia hamil. Nah, ini tidak ada panduan yang spesifik sebenarnya ya. Nah, di sini disarankan ya untuk rekomendasi gizinya bisa mengikuti panduan terkini bagaimana pengaturan makan atau pengaturan zat gizi untuk ibu hamil tanpa diabetes, baik itu tipe 1 maupun tipe 2 ya, panduan secara umum ya untuk gizinya. Entah itu untuk perhitungan kebutuhan energinya, entah itu untuk perhitungan zat gizi makronya ya atau zat gizi mikro. Karena di sini pasien atau ibu hamilnya itu mengalami
diabetes ya, memiliki riwayat DM tipe 1 tipe 2, nanti otomatis pasti ada tambahan berupa pemberian insulin atau OAD ya. Nah, disarankan di sini ada individualizing meal planning ya, atau individual meal planning ya. Jadi kita pengaturan makannya, pendekatannya adalah pada individu ya, tidak boleh didekati dengan perhitungan populasi orang sehat ya. Jadi harus per individu, karena setiap individu itu memiliki riwayat yang berbeda ya, memiliki profil gula darah yang berbeda ya. Otomatis peningkatan berat badan saat dia hamil juga akan berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Adapun tujuan dari diberikannya terapi gizi, yang pertama adalah yang pasti menyediakan zat gizi yang adekuat, baik itu untuk ibu hamilnya ya maupun untuk janinnya ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan berat badannya di sini bisa sesuai dengan targetnya ya. Dan yang ketiga yang pasti adalah kontrol dari gula darahnya ya. Jadi harapannya terapi gizinya itu bisa memberikan dampak yang baik pada kadar gula darahnya ya. Jadi kadar gula darahnya bisa terkontrol ya. Kemudian peningkatan berat badan saat hamil pun juga bisa terkontrol, tidak mengalami kelebihan atau kekurangan ya, sesuai dengan status gizinya. Dan yang pasti bisa menyediakan zat gizi yang cukup ya, yang adekuat atau sesuai dengan kebutuhan, baik itu untuk ibu hamil maupun untuk janinnya. Nah, ini adalah peningkatan berat badan yang direkomendasikan. Saya ambil dari bukunya Krause edisi 15 tahun 2020. Ya, di sini sudah ada panduannya untuk peningkatan berat badan berdasarkan status gizi ibu tersebut ya. Makanya ibu di sini disarankan rutin kontrol ya. Baik itu kontrol ke dokter ya atau ke bidan ya, itu harus ada evaluasi terkait dengan peningkatan berat badannya ya. Untuk status gizi yang underweight ya, di sini total berat badan yang dianjurkan adalah 12,5 sampai 18 kilo ya. Kemudian untuk yang keadaan normal ya, status gizinya di sini adalah 11,5 sampai 16. Untuk yang overweight 7 sampai 11,5 kilo, sedangkan yang obesitas 5 sampai 9 kilo ya. Nah, ini adalah peningkatan berat badannya per minggu ya pada trimester kedua dan trimester ketiga ya. Bisa mengikuti ini atau langsung bisa mengikuti total peningkatan berat badan selama kehamilan ya. Nah, untuk menyediakan asupan zat gizi yang adekuat tadi ya, tujuan dari MNT dari pre-gestasional diabetes, maka di sini untuk perhitungan kebutuhan energi pada pre-gestasional diabetes bisa mengikuti rujukan dari Handbook of Nutrition and Pregnancy tahun 2018 ya. Di sini disebutkan untuk trimester yang pertama itu tidak ada penambahan energi ya. Jadi total kebutuhan energi dalam satu hari sama dengan total kebutuhan energi pada wanita dewasa ya yang tidak hamil ya. Di sini saya juga merujuk pada beberapa referensi ya. Untuk perhitungan kebutuhan EER itu sama dengan TEE pada ibu sebelum hamil, itu sudah ada rumusnya ya. Ini juga bisa diambil dari bukunya Krause tahun 2020 ya. Beserta dengan tingkat aktivitas fisiknya ya. Mungkin di pertemuan kemarin pada saat saya menyampaikan nutrition recommendation for eclampsia postpartum ya, saya sudah menyampaikan bagaimana cara memperoleh physical activity koefisiennya ya. Ini adalah koefisiennya. Sebelum ke koefisien itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya aktivitas dari ibu tersebut ya dalam satu hari. Kemudian kita bisa menggunakan dua cara ya. Kita bisa pakai cara yang secara umum ya, kita identifikasi aktivitasnya apa, apakah dia daily activity saja ditambah dengan moderate activity selama 30 sampai 60 menit, maka itu sudah tergolong low active ya, atau aktivitasnya rendah. Atau bisa kita identifikasi dengan
melihat detail aktivitas fisik dari ibu tersebut ya, misalnya duduk berapa jam gitu ya, jalan kaki berapa jam, kemudian baru kita total semuanya ya, aktivitas fisiknya kita temukan delta PAL-nya dulu ya. Setelah itu jangan lupa ditambah dengan total delta PAL-nya nanti ya, semua aktivitas fisik ditambah dengan TEF yang besarannya 1,1 ya. Nanti setelah itu kita akan kategorikan ke dalam koefisien aktivitas fisik ini ya. Setelah ketemu berapa ya, apakah dia tergolong aktif, sangat aktif, atau sedentary, baru kemudian dimasukkan ke dalam rumus ya. Nah, untuk yang trimester kedua dan trimester ketiga ini ada penambahan energi ya. Ada ditambah 160 kilokalori ya. Kemudian ditambah 8 kilokalori per minggunya, ditambah dengan 180, ini adalah deposit energi yang berupa lemak di dalam tubuh ibu hamil ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan zat gizi makronya ya, kebutuhan zat gizi makro di sini ada karbohidrat, protein, lemak ya. Untuk karbohidrat bisa diberikan 45-60%. Nah, karena pasien di sini ada riwayat diabetes mellitus baik itu tipe 1 dan tipe 2, maka disarankan pemilihan jenis karbohidratnya ini yang harus bisa mengontrol kadar gula darah. Otomatis kita pilihkan karbohidrat kompleks ya. Sedangkan untuk karbohidrat sederhana, contohnya adalah gula, itu tidak disarankan diberikan penambahan pada minuman ya. Tapi kalau ditambahkan hanya digunakan untuk sebagai bumbu, itu masih disarankan ya. Nah, kemudian untuk beberapa bahan makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah itu juga disarankan. Tetapi konsumsinya, jumlah dari bahan makanan tersebut harus tetap memperhatikan kebutuhan dari jumlah karbohidrat dalam satu hari ya. Karena meskipun glikemik indeksnya rendah, tapi kalau kita konsumsinya dalam jumlah yang banyak, maka itu nanti dampaknya juga sama dengan kita mengkonsumsi bahan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi ya. Makanya selain indeks glikemik juga harus memperhatikan glycemic load ya. Glycemic load itu kalau secara matematikanya hasil perkalian antara indeks glikemik dengan jumlah karbohidrat yang ada di dalam bahan makanan tersebut ya. Artinya bahwa selain indeks glikemik ya, jumlah dari karbohidrat yang dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut juga harus terpantau ya. Bukan berarti mengkonsumsi bahan makanan semaunya karena indeks glikemiknya rendah misalnya. Tidak bisa seperti itu. Tetap harus jumlah karbohidratnya diperhatikan ya, karena nanti glycemic load-nya akan tinggi dan ini juga akan berpengaruh pada peningkatan gula darah. Kemudian untuk protein, di sini dianjurkan 10-20% dari total energi dalam satu hari. Lemaknya 20-25% dari TEE ya. Kemudian lemak dianjurkan di sini yang MUFA dan PUFA ya, karena ibu hamil itu kan dia butuh EPA, butuh DHA ya, untuk siapa? Ya untuk janinnya. Ingat, tujuan pertama kita memberikan MNT pada pregestasional diabetes adalah menyediakan zat gizi yang adekuat, yang sesuai dengan kebutuhan untuk maternalnya atau ibunya dan untuk fetal atau janinnya ya. Jadi pilihkan sumber lemak yang dia mengandung EPA, DHA ya. Itu merupakan turunan dari omega 3. Nah, omega 3 itu merupakan asam lemak, dia golongan dari PUFA ya. Maka dipilihkan bahan makanan yang sumber PUFA. Kemudian serat ya, disarankan 25 gram per hari. Boleh menggunakan perhitungan ini atau menggunakan perhitungan 14 gram per 1000 kilokalori ya. Dipersilakan karena ibu hamil ini membutuhkan serat ya. Karena biasanya dampak atau komplikasi dari kehamilan itu salah satunya adalah susah buang air besar. Nah, harapannya dengan diberikan serat itu bisa menangani masalah tersebut. Selain itu, serat juga berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah ya.
Nah, bagaimana dengan pemanis buatan, Bu? Tadi kan tidak disarankan untuk mengkonsumsi gula yang ditambahkan ke dalam minuman misalnya ya, atau ke dalam jus ya. Kalau ditambahkan dalam sebagai bumbu masih diperbolehkan ya. Di sini saya ambil dari referensi dari bukunya Krauss ya. Di situ disebutkan bahwa memang tidak banyak penelitian terkait dengan artificial sweetener itu ya. Tapi di sini FDA itu merekomendasikan beberapa pemanis yang aman, baik itu untuk ibu hamil ya, maupun untuk ibu menyusui yang dikonsumsi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Artinya jangan terlalu berlebihan ya. Ada sakarin ya, asesulfam K, sukralos ya, aspartam, neotam ya, stevia juga boleh ya, steviol glycoside ya, itu dari daun stevia ya. Nah, selain zat gizi makro juga harus diperhatikan zat gizi mikronya ya. Karena ibu hamil itu kebutuhan zat gizi mikro itu meningkat. Ya, siapa yang butuh ini ya, selain ibunya juga janinnya. Ada kalsium ya, ada vitamin D, ada magnesium, nah zat besi dan asam folat ini yang penting untuk perkembangan janinnya tadi. Karena resiko malformasi pada orang yang pregestasional diabetes itu kan tinggi ya, sehingga kebutuhan akan zat gizi mikro untuk tumbuh kembang janinnya supaya tetap normal ini juga harus diperhatikan. Nah, jika dari makanan ini tidak mencukupi asupan zat gizi mikro, bisa berkonsultasi dengan ahli gizi dan dokter kandungan ya, apakah perlu adanya penambahan suplementasi agar asupan zat gizi mikronya ini bisa tercukupi ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kondisi memang MNT untuk pregestasional diabetes itu kan disamakan dengan MNT untuk ibu hamil ya, guideline-nya. Tapi di sini ada beberapa tambahan karena memiliki riwayat diabetes, maka di sini mungkin ibu tersebut sudah menggunakan insulin ya. Nah, adik-adik ketika menghitung kebutuhan karbohidratnya bisa menggunakan karbohidrat counting ya, sebagai bentuk meal planning-nya bisa menggunakan karbohidrat counting untuk menyesuaikan berapa jumlah karbohidrat yang harus dikonsumsi setiap kali makan dengan dosis insulin tertentu ya. Nah, di sini kan memang secara teori ya dari Handbook of Nutrition and Pregnancy disampaikan untuk trimester 1 di sini insulin yang diberikan itu biasanya adalah 0,7 sampai 0,8 unit per kilogram berat badan aktual. Sedangkan untuk trimester kedua 0,8 sampai 1 unit per kilogram berat badan aktual per hari. Untuk trimester yang ketiga itu naik 0,9 sampai 1,2 unit per kilogram berat badan aktual per hari. Nah, saya kira ini kan panduan umum ya. Tetapi biasanya nanti dari dokter penyakit dalam itu biasanya sudah meresepi dan menghitung berapa kebutuhan insulin dalam satu harinya. Nah, macamnya banyak ya, ada yang rapid acting, ada yang short acting, ada yang intermediate dan long acting, dan ini harus diketahui oleh seorang ahli gizi ya, sehingga nanti ketika berkolaborasi dengan dokter itu nyambung ya. Ketika ngomong, oh ini saya kasih aspart atau lispro gitu, sudah tahu oh ini golongan dari rapid acting, sehingga bisa disarankan 5-15 menit setelah injeksi rapid acting insulin bisa disarankan untuk mengkonsumsi makanan ya. Untuk jumlah karbohidrat per tiap kali konsumsi di sini sebaiknya menyesuaikan jumlah insulin yang diinjeksi. Tujuannya agar tidak terjadi hipoglikemia maupun hiperglikemia ya. Di sini saya tidak menyampaikan bagaimana perhitungan karbohidrat counting ya, karena saya yakin adik-adik sudah mendapatkan karbohidrat counting di semester sebelumnya ya. Dan di sini saya hanya menyarankan bahwa karbohidrat counting itu bisa diterapkan pada pregestasional diabetes. Nah, yang kedua adalah gestasional diabetes, yaitu kondisi di mana muncul ya tanda-tanda atau gejala diabetes ketika ibu tersebut hamil atau selama kehamilan tanpa ada riwayat
diabetes sebelumnya. Jadi orangnya sehat-sehat saja, normal, kemudian hamil, setelah hamil muncul komplikasi diabetes. Itu disebut dengan gestasional diabetes, ya. Tipenya ada 2 macam, ada tipe A1 sama A2. Kalau A1 ini terjadi abnormal oral glucose tolerance test atau OGTT, ya. Tetapi kadar gula darah selama puasa dan 2 jam setelah makan itu normal. Nah, ini juga harus dipantau ya. Sehingga disarankan modifikasi diet itu bisa digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, sedangkan yang tipe 2 itu OGTT-nya juga tidak normal, kadar gula darahnya juga tidak normal ya. Nah, ini jadi sudah benar-benar bisa dibilang wah ini sudah gestasional diabetes ini yang beneran gini ya. Tidak hanya berdasarkan dari tes OGTT-nya saja. Kalau yang pertama tadi kan hanya dari hasil tesnya. Tapi ternyata gula darah puasa dan 2 jam setelah makannya masih normal. Tapi ini perlu diwaspadai ya. Baik tipe 1 maupun tipe 2 ini harus ditreatment supaya tidak muncul komplikasi ya. Nah, ini adalah screening gestasional diabetes yang saya ambil dari bukunya Krauss ya. Jadi bisa menggunakan OGTT ya. Dengan jumlah karbohidratnya bisa 75 gram ya atau 100 gram ya. Di sini sudah ada cut off-nya juga ya. Jadi bisa ada yang pakai 2 step ya. 2 step ini ada screening yang non fasting sama yang fasting dulu ya. Non fasting ini berarti orangnya langsung diberikan 50 gram glukos ya, secara random, tidak harus puasa terlebih dahulu. Kemudian baru dicek 1 jam berikutnya ya, dilihat berapa kadar gula darahnya ya. Kemudian kalau yang kedua di sini orangnya diminta puasa dulu, kemudian diberikan 100 gram karbohidrat ya, nanti dicek gula darah puasanya bagaimana ya, 1 jam setelah konsumsi karbohidrat bagaimana, 2 jam bagaimana ya, 3 jam bagaimana ya. Ini atau bisa langsung pakai yang one step saja yang seperti ini ya. Itu jadi bisa pakai dua-duanya. Nah, biasanya kalau ahli gizi sih tidak sampai tes ini ya. Ahli gizi biasanya dapat data sekunder atau dapat rujukan ini pasiennya hamil, kemudian ada hasil laboratorium menunjukkan gula darah puasa, gula darah 2 jam PP dan hasil OGTT-nya bagaimana gitu ya. Itu nanti tinggal kita lihat dan kita lihat diagnosa medisnya ya. Biasanya ahli gizinya tinggal menerima data sekunder ya. Kalau ternyata ada gestasional diabetes, maka di sini ya perlu disarankan untuk pemberian atau pengaturan makan ya. Ini adalah gambaran dari patogenesis gestasional diabetes ya. Jadi memang secara normal orang hamil itu kan memang terjadi peningkatan gula darah ya. Gula darahnya tuh meningkat, bahkan terjadi resistensi insulin ya. Pada trimester kedua, ketiga semakin naik trimesternya itu bisa terjadi resistensi insulin ya. Kenapa seperti itu? Karena tujuan gula darah meningkat di dalam ibu hamil, dalam tubuh ibu hamil itu adalah untuk mensuplai ya zat gizi kepada janinnya tadi ya, mensuplai glukosa ke dalam janinnya tadi ya. Nah, di sini kalau pada orang GDM insulin resistennya itu berlanjut ya dengan adanya faktor-faktor lainnya, entah itu ada faktor genetik, entah itu ada faktor resiko lainnya, misalnya ada riwayat obesitas seperti itu ya. Sehingga dimana obesitas kita ketahui dia adalah kondisi kronik inflamasi ya, sehingga menyebabkan insulin resistennya itu berkelanjutan, dan ini bisa mempengaruhi fungsi sel beta pankreas ya, menyebabkan fungsinya terganggu sehingga memicu adanya gestasional diabetes ya. Nah, gestasional diabetes ini menimbulkan dampak baik pada ibu maupun pada janin ya. Kalau pada ibu biasanya nanti ada komplikasi bisa ke preeklamsi ya. Meskipun kan preeklamsi selama ini teorinya masih belum jelas ya, apa sih penyebabnya gitu ya. Tapi memang ada kecenderungan orang yang GDM itu di penelitian ya, itu ternyata juga ada menyebabkan preeklamsi ya.
Kemudian kelahiran sesar ya, kemudian menyebabkan antenatal depression, hipertensi ya, dislipidemia. Bahkan dalam jangka waktu yang lama itu ibunya bisa mengalami DM tipe 2 ya. Ini 20-50% ya pada ibu hamil dengan gestasional diabetes dalam kurun waktu 5-10 tahun ya. Itu ada yang mengalami sampai DM tipe 2. Nah, kalau pada janin itu biasanya terjadi makrosomia. Janinnya besar, beratnya biasanya lebih dari sama dengan 4 kilo ya. Bisa lahir prematur, janinnya juga mengalami hipoglikemi, hipokalsemi, hiperbilirubinemia ya, respiratory distress syndrome ya. Ya, yang dialami oleh infan ini sama dengan yang pregestasional diabetes ya. Karena kan secara definisi pregestasional diabetes dan diabetes itu hanya beda pada timing kapan ibu ini mengalami diabetes. Ya, sekali lagi kalau pregestasional itu kan timingnya dia mengalami diabetes itu sebelum kehamilan. Tapi ketika gestasional diabetes itu adalah timing dia mengalami diabetes saat dia hamil, ya. Entah pada trimester 1, 2 atau yang ketiga seperti itu ya. Itu mengalami diabetes ya, sehingga dampak yang yang diterima oleh si janin itu ya sama ya, ada makrosomia, hipoglikemi ya, respiratory distress syndrome ya. Nah, MNT-nya adalah tujuan dari terapi ini adalah mengontrol kadar gula darahnya ya, terutama yang postprandial ya. Kemudian yang pasti berat badannya juga, peningkatan berat badannya diharapkan sesuai dengan anjuran berdasarkan status gizinya tadi, tidak berlebih dan tidak kurang. Kemudian menghindari terjadinya ketosis ya. Dan juga memenuhi kebutuhan baik itu untuk ibu hamil maupun janin secara adekuat ya. Untuk perhitungan kebutuhan energinya sama dengan perhitungan kebutuhan energi pada ibu dengan pregestasional diabetes ya. Kemudian di sini untuk yang karbohidrat ada banyak teori ya. Jadi nanti adik-adik bisa menyesuaikan saja mau mengambil teori yang mana ya. Ada yang teori ini ya, Endocrine Society, JDA, nah macam-macam ya, dilihat tahunnya. Kalau mau yang terbaru ya pakai yang ini ya. 40-50% dari total kebutuhan energi dalam satu hari ya. Dimana ada saran sih ya, kalau breakfast ini karbohidratnya 15-30%. Kalau saya pribadi untuk breakfast ya saya sesuaikan dengan unit insulin yang diinjeksikan ya, nggak harus 15-30%. Tetapi kalau untuk kebutuhan satu hari ya mungkin mengikuti saran 40-50% dari total kebutuhan sehari ya. Kemudian di sini perhatikan, bisa pilih yang low GI dan perhatikan glycemic load-nya juga ya. Meskipun kita pilih bahan makanan yang rendah indeks glikemik, tapi jumlah karbohidratnya juga harus dipantau sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk protein 20-25% dari TEE, lemaknya 30-40% dari TEE. Disarankan tipe lemaknya adalah yang long chain PUFA. Karena di sini harapannya bisa memenuhi kebutuhan EPA, DHA ya untuk janinnya ya. Untuk seratnya diberikan 20-35 gram per hari. Nah, untuk vitamin di sini disesuaikan dengan kebutuhan vitamin dan mineral. Kalau kita punya angka kecukupan gizi bisa mengikuti angka kecukupan gizi ya. Yang terbaru ya bisa pakai yang tahun 2018 ya, atau 2019 itu yang terbaru. Kemudian begitu juga dengan zat gizi mikro ya, disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil ya berdasarkan angka kecukupan gizi. Untuk kafein dibatasi ya saya kira. Kemudian untuk pemanis buatan tadi saya kira sama ya, pilihlah pemanis buatan yang aman dikonsumsi untuk ibu hamil ya. Tadi sudah saya sampaikan di saat saya sebelumnya gitu ya. Dan konsumsinya sih memang disarankan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya, jangan sampai berlebihan ya. Meskipun ini pemanis buatan, jangan sampai tiap hari konsumsi manis-manis seperti itu, jangan ya, karena kita harus mengontrol gula darahnya ya. Jangan sampai kelebihan berat badan akibat konsumsi karbohidrat sederhana gitu ya, ataupun jangan sampai nanti janinnya jadi makrosomia ya. Kemudian untuk ikan dianjurkan 2-3 kali dalam 1 minggu.
Processed food. Nah, avoid processed food. Artinya di sini lebih dianjurkan atau lebih disarankan untuk konsumsi real food ya, bahan makanan lokal ya. Itu lebih baik ya. Kemudian karena khawatirnya kalau proses food itu mungkin ada pemanis tambahan yang mungkin kita tidak bisa mengukurnya ya. Kemudian ada pengawet yang dia mengandung natrium ya, karena ingat bahwa gestasional diabetes ini tadi yang saya sampaikan di patogenesis, salah satu komplikasinya kan bisa menyebabkan hipertensi pada kehamilan atau preeklamsi. Nah, itu kita cegah dari situ ya. Kita mencegahnya dengan mengurangi bahan makanan yang diproses karena khawatirnya ada pengawetnya, ada natriumnya ya, ada pemanisnya yang kita tidak bisa kontrol berapa jumlah pemanis yang ada di dalam makanan pengawet tersebut ya. Karena biasanya kan kalau diawetkan itu tambahi gula yang banyak atau tambah dengan garam ya, seperti itu. Nah, ini untuk distribusi tadi ya. Kalau sudah dihitung energi dan zat gizi makro didistribusikan ke dalam beberapa kali makan ya. Di sini saya contohkan ya, ini bukan dari pendapat saya ya, tetapi dari jurnal ini ya. Dia menyebutkan memang tahunnya agak lama. Saya coba cari yang terupdate, belum ketemu ya. Mungkin nanti kalau dengan adik-adik pada waktu sharing ya, pada waktu pertemuan sinkron adik-adik menemukan referensi yang lebih update lagi, monggo bisa disampaikan ya. Nah, dari jurnal ini disampaikan ya bahwa untuk pembagian porsi makannya itu 10-20% itu untuk breakfast ya. 20-30% itu adalah untuk lunch dan dinnernya 30-40%. Untuk snack itu bisa lebih dari 30% ya. Seperti ini panduannya ya untuk pembagian makan. Atau Anda bisa mengikuti yang dari jurnal ini ya. Ini juga menyarankan tahun 2000 ya. Maaf, ini yang 2020 masih baru. Kalau yang ini yang tahun 2000, ini menyarankan untuk pembagian makannya ya, selain dibagi tadi ya, ada breakfast, ada snack, ada makan siang, makan malam gitu ya. Itu juga harus disesuaikan dengan unit insulin yang diinjeksi. Nah, sekali lagi, di sini karbohidrat counting sangat diperlukan untuk menentukan berapa persen karbohidrat yang harus dikonsumsi dalam setiap kali makan. Karena kan dia harus menyesuaikan unit insulin. Di sini contohkan kalau dia mendapatkan 18 unit, di mana pada makan pagi dia hanya mengkonsumsi 2 unit, ya, diinjeksi 2 unit. Maka berapa karbohidrat yang harus dikonsumsi dalam makan pagi? Kalau di sini contohkan itu 10% karbohidrat dari total kebutuhan karbohidrat dalam satu hari ya. Itu. Jadi nanti harusnya dihitung lagi dengan menggunakan metode carving ya. Ini hanya dicontohkan saja di jurnal ini ya. Nah, sehingga sarannya di sini untuk meal planningnya bisa melalui pendekatan karbohidrat counting. Ya, itu kan hanya untuk menghitung berapa jumlah karbohidrat untuk membantu adik-adik ya menentukan berapa jumlah karbohidrat yang harus diberikan dengan pemberian unit insulin tertentu. Atau bisa menggunakan DASH diet ya sebagai pendekatan untuk pemilihan jenis bahan makanan. Ya, jadi kalau saya simpulkan, MNT-nya itu adalah untuk perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi makro, bisa menggunakan rekomendasi yang saya sampaikan tadi, yaitu menggunakan EER ibu sebelum hamil ditambah dengan jumlah kalori pada saat hamil di trimester kedua dan trimester ketiga. Kalau trimester 1 kan tidak ada penambahan. Kemudian untuk kebutuhan protein, karbohidrat ya, karbohidratnya bisa 40-50% dalam satu hari. Kemudian proteinnya bisa 20-30%, lemaknya bisa 30-40%, kemudian serat 20-35% ya. Nah, untuk pembagian makannya ya dalam satu kali makan bisa mengikuti pedoman ini ya, makan pagi berapa persen, siang, malam, dan juga snack. Nah, untuk setiap kali makan jumlah karbohidratnya sebaiknya mengikuti jumlah insulin yang diinjeksi. Nah, untuk tahu berapa jumlah karbohidrat yang harus diberikan setiap kali makan, adik-adik bisa menggunakan pendekatan karbohidrat
counting ya. Karena kan melibatkan perhitungan unit insulin ya. Ada sekian unit insulin, maka berapa karbohidrat yang harus ditambahkan setiap kali makan ya, atau yang harus dikonsumsi di setiap kali makan. Nah, sedangkan pemilihan jenis bahan makanannya selain memperhatikan GI dan GL untuk karbohidrat ya, bisa melakukan pendekatan DASH diet ya. Dimana DASH diet ini kan dicirikan dia diet yang kaya akan atau konsumsi buah dan sayurnya ini banyak ya. Kemudian low fat ya, non fat diary ya. Dia mengkonsumsi biji-bijian utuh gitu ya. Mungkin yang bisa kita adopsi ya ini, konsumsi buah dan sayur yang banyak ya. Dengan serat jangan sampai lebih dari 35 gram per hari ya. Karena tadi sarannya 20 sampai 35 gram ya. Karena serat yang berlebihan itu juga berbahaya, bisa menyebabkan konstipasi juga bisa, atau mengganggu absorpsi zat gizi mikro ya. Jadi bisa menggunakan pendekatan DASH diet ya. Di DASH diet ini juga natrium juga dibatasi ya, karena ini juga dibutuhkan pada orang gestasional diabetes ya, agar tidak jatuh pada komplikasi hipertensi pada saat kehamilan maupun preeklamsi ya. Itu kemudian di sini juga sudah memperhatikan glycemic index-nya ya pada DASH diet ini, sehingga bisa direkomendasikan untuk ibu hamil dengan gestasional diabetes. Nah, dengan konsumsi buah dan sayur yang banyak ya, adanya serat ini bisa mempengaruhi gut mikrobiota ya. Karena gut mikrobiota ini sangat penting untuk ibu hamil juga ya. Harapannya pada ibu hamil ini kondisi gut mikrobiota lingkungannya di dalam usus itu adalah eubiosis. Eubiosis itu adalah kondisi di mana bakteri baik lebih banyak daripada bakteri jahat. Sedangkan dysbiosis itu bakteri yang jahat lebih banyak daripada bakteri baik. Ada beberapa diet yang menyebabkan kondisi eubiosis, ada Mediterranean diet, Japanese diet, dan vegetarian diet. Kalau dilihat di sini kan memang rata-rata arahnya ke plant-based diet ya, lebih banyak konsumsi bahan makanan yang sumber nabati. Ya, Mediterranean juga banyak ya. Sayur, buah itu diperbanyak, biji-bijian utuh ya. Dengan penciri khusus ada minyak zaitun ya. Kemudian untuk sumber lauk nabak hewaninya adalah dari ikan ya. Saya kira itu mirip dengan DASH diet ya, sehingga itu bisa diterapkan untuk pemilihan bahan makanan pada gestasional diabetes ya. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari gut mikrobiota yang baik di dalam tubuh kita, yang salah satunya bisa kita lihat di sini ya. Fungsinya memang banyak ya. Kemudian di sini, nah ini dia membantu untuk homeostasis dari glukosa ya. Harapannya bisa mengontrol kadar glukosa darah ya. Itu selain fungsi-fungsi yang lain ya. Biosintesis vitamin K, vitamin B, asam folat. Nah, ini kan juga dibutuhkan untuk ibu hamil ya. Seperti itu. Dia juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh ibu hamil yang secara normal ya, secara perubahan fisiologi kan memang pada ibu hamil itu kondisi kekebalan tubuhnya relatif menurun ya. Harapannya dengan mengkonsumsi bahan makanan yang tadi pilihannya yang sehat, yang menyehatkan untuk usus, maka di sini harapannya lingkungan gut mikrobiota di dalam usus menjadi eubiosis, bisa meningkatkan sistem imun, bisa mempengaruhi homeostasis dari glukosa ya, bisa mempengaruhi biosintesis beberapa zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh ibu dan janin. Seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.